Satu, memahami konsep penyucian jiwa secara syar'i. Memahami konsep penyucian jiwa secara syar'i. Ya. Ada nggak yang nggak syar'i? Ada. Contohnya apa tadi? Ya, itu yang tadi ya, ilmu psikologis yang kita nggak boleh percaya mentah-mentah ya. Walaupun ada kebaikan, paling tidak kebaikan ulamanya ya, pada sahabat-sahabatnya, itulah kita ngambilnya dari yang situ ya. Itu akan lebih selamat ketimbang kita ngambil dari yang belum tentu Allah jamin. Kalau mereka tadi lah sudah Allah jamin, bahkan namanya masih di dunia, orangnya masih di dunia, namanya saja sudah di akhirat dan dijamin masuk surga. Maka kita akan mengambil ilmu dari yang sudah terjamin ya, jangan sampai mengambil ilmu dari yang belum terjamin ya. Yang kedua, manfaatnya adalah menjadi bekal berharga, ya, untuk menjaga hati dari godaan dunia. Menjadi bekal berharga untuk menjaga hati dari godaan dunia. Godaan dunia tuh enak gak sih? Dunia itu nikmat gak sih? Enggak juga sih, susah-susah juga kita ya. Tapi sesungguhnya dunia tuh nikmat loh gitu kan. Jadi menjadi bekal berharga untuk menjaga hati dari godaan dunia, karena dunia itu memang menggoda sekali gitu ya. Dunia itu menggoda sekali. Maka tadi belajar tazkiyatun nafas, manfaatnya supaya menjadi bekal harga untuk menjaga ya hati kita dari godaan-godaan tersebut. Yang ketiga, memberikan petunjuk konkret untuk pembinaan hati yang tenang dan tentram. Memberikan petunjuk konkret untuk pembinaan hati yang tenang dan tentram. Petunjuk yang nyata, petunjuk yang tidak fata morgana, petunjuk yang konkret itu gitu ya, maksudnya yang nyata, yang asli, yang akurat, yang terjamin, tersoheh, maksudnya memberikan petunjuk yang terjamin untuk apa, pembinaan hati yang tenang dan tentram ya. Jadi manfaat belajar tazkiyatun nafas gitu ya, untuk membuat hati kita menjadi tenang dan tentram ya. Ketenangan ini adalah mahal. Ada orang yang memiliki 10 triliun sekalipun, kalau jiwanya tidak tenang, bisa dinikmati nggak tuh 10 triliun? Kalau dia punya harta yang banyak tapi jiwanya tidak tenang, dinikmati nggak tuh harta yang banyak itu? Enggak. Ketenangan ini mahal, nggak ada obatnya, nggak ada dijual beli, nggak ada di mana-mana kecuali dari jiwa kita sendiri ya. Jadi ketenangan ini petunjuk yang konkret. Kalau kita bicara tenang ya, maka sampai-sampai saya membuka kelasnya menjadi muslimah yang tenang jiwanya, karena apa? Ini mahal, dan di era ini tenang ini tuh jadi satu hal yang apa ya, unlimited edition kayaknya gitu ya. Apa ya, dengan zaman yang sudah sangat instan ya, dengan digitalisasi yang sangat luar biasa marak ya, instanisasi dengan apa-apa yang bisa kita peroleh dengan cepat, dengan instan ya, membuat apa, perubahan pola hidup dan gaya hidup kita tuh kan jadi apa ya, keburu-buru, bener nggak? Pengennya cepet instan, pengennya cepet. Nah itu kan menjadi apa? Pola gaya hidup kita itu jadi seperti nggak tenang gitu ya. Nah ini yang mau apa ya? Kalau saya bilang tuh ketenangan ini tuh menjadi satu hal yang gampang-gampang susah gitu diraih. Karena apa? Karena medannya itu sangat cukup masif, membuat kita tuh, misalnya kita sudah tenang nih. Kita sudah tenang, tiba-tiba ada aja gitu seliran di itu yang membuat kita jadi nggak tenang gitu, atau ada hal-hal
Ya karena memang sekarang digitalisasi, kita bisa melihat apapun, mungkin kita sudah tenang gitu kan. Misalkan kita hari itu mungkin nah sebelum jalik kita ada konflik sedikit sama suami, tiba-tiba kita melihat satu ya iseng gitu ya, melihat satu konten, iya juga ya, tadi padahal kita udah tenang, udah berserah diri, udah sholat ya, dan itu sering saya temukan ya. Bahkan ketika kajian pranikah, private pranikah, itu pasangan 2 orang, itu si perempuannya itu ketakutan untuk menikah, bahkan sampai duduk bukan konsultasi, ikut belajar tentang ilmu pranikah. Itu si perempuan ngomong gini, sampai sekarang saya masih belum tenang, belum 100% yakin dengan pasangan dia gitu. Karena apa? Dia banyak melihat berseliweran di media sosialnya dia, suami patriarki lah, suami inilah, suami itulah, suami onolah, suami NPD lah, suami ini. Akhirnya belum lagi drama ibunya yang bercerai, drama bapaknya yang selingkuh, drama ini. Akhirnya apa? Nggak tenang dia mau menikah pun gitu. Karena apa? Petunjuk tasqiyatun nafas yang konkret menyelamatkan ini akhirnya kita tinggalkan, sehingga kita jauh dari ketenangan. Karena ketenangan itu datangnya dari Allah. Ketenangan itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah, pasti mutlak kita tidak akan tenang. Tenang itu datangnya dari Allah, dan meninggalkan Allah akan tenang. Maka tadi biasanya saya akan dan ini kayaknya jarang gitu ya, sampai saya bilang gini, kalau pengen tenang, saya akan kembali menjadikan zikir, sholat, terus. Kayaknya hari ini kalau kata susah itu dalam keadaan gini, nggak ada cara lain. Antuna memang harus zikir, antuna memang baca sholat malam, nggak ada cara lain. Mutlak saya bilang. Itulah yang membuat. Tapi kenapa ya? Saya sudah sholat, coba keikhlasannya, coba menghilangkan masa lalunya, dimaafkan, kayak gitu-gitu kan, sehingga sholatnya jadi berefek menjadi tenang. Kembali lagi, jangan bukan sholatnya yang tidak membuat tenang, jiwa kamunya yang belum selesai dengan masa lalu, belum ikhlas. Kembali lagi, tasqiyatun nafas kan ikhlas, benar nggak? Iya, kembali lagi, nggak jauh-jauh dari itu, ke situ. Makanya kenapa? Karena kamu masih belum ikhlas, kamu masih gendoli masa lalu kamu masih kecewa, sehingga amalan sholat tadi, zikir tadi itu tidak berefek memberikan ketenangan. Bukan sholatnya yang nggak tenang, nggak ada. Sholat itu membuat tenang, mendekat kepada Allah itu buat tenang. Nah, kenapa kok hari ini sampai ada istilah barat itu, istilahnya gini, jangan bilang ya orang depresi itu orang yang nggak apa, ada istilahnya apa? Yang nggak beriman. Itu setuju nggak dengan kalimat itu, Mahat? Coba, orang yang depresi itu orang yang apa tadi? Tidak beriman. Setuju nggak? Ayo. Ada hadiah ini nggak? Hadiah tabur. Kenapa nggak setuju? Ada juga orang beriman tapi depresi. Ada orang juga yang beriman juga. Banyak kejadian. Orang berilmu juga depresi. Artinya kalimat ini kalau diluruskan jadi gimana? Ilmunya salah sekali. Kalau diluruskan kalimat kurang memahami, kurang ikhlas. Kalau kita luruskan gimana jadi kalimatnya? Orang yang depresi, orang Ilmunya nggak dipakai, Ustaz. ilmunya nggak dipakai itu. Enggak, cara meluruskan kita ganti dengan kalimat yang tepat dari pernyataan. Orang depresi itu jangan dibilang karena kurang iman. Kita setuju nggak? Itu dulu. Setuju nggak? Kenapa? Karena kurang iman. Tapi orang depresi itu kurang iman apa enggak? Iya. Kurang iman. Ayo kan, masih ada perbedaan pendapat di sini. Karena Oke. Iman itu naik turun, betul. Ya, artinya tapi dia kurang iman kan berarti. kurang. Dia kurang, mau dikit mau banyak tetap kurang. Jadi kalimat itu bisa dibantah nggak? Bisa. Bisa, dan kalimat itu salah. Iya. Tapi gini. Jadi orang depresi itu memang kurang iman, tapi bertingkat. Tapi kita nggak boleh begini juga nanti setelah ini. Iya. Kamu depresi, kamu kurang iman ya? Nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi memang orang depresi itu lagi kan tadi naik tuh
saat itu dia lagi turun imannya, sholatnya lagi kendor, baca Qurannya kendor, gitu nggak sih? Sholat malamnya kendor, akhirnya imannya tuh turun, ada masalah, akhirnya jadi stres, kan gitu ya? Nah, artinya pernyataan itu tidak benar, tapi kita juga nggak boleh. Berarti nanti kita ketemu nih orang yang depresi, terus kita bilang gini, kamu kurang iman ya. Kita tidak boleh menghakimi, cukuplah kita tahu berarti mungkin lagi ada masalah yang hari ini mungkin iman dia lagi turun saat itu, tapi di lain masalah dia imannya naik, mungkin di masalah ini dia imannya lagi turun, kan bisa kita nyampaikan seperti itu. Tapi nggak boleh secara langsung kita, orang yang depresi adalah kamu sih kurang iman, makanya sholat, gimana sholat kamu itu, kamu sih jarang ke pengajian, tuh kan jadi berdepresi. Itu nggak boleh ya. Jadi menghakiminya nggak boleh, tapi ilmunya iya, dia sedang kurang iman. Karena tadi landasannya apa? Orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang jauh dari Allah itu akan jauh dari kata ya. Iman itu kan kalau kita dekat sama Allah, kalau kita pegangannya kuat sama Allah, ketika dia jauh, dia lepaskan itu, maka ketenangan itu akan lama-lama kalau nggak diasah, nggak ditingkatkan, lama-lama jadi hilang. Nah itu yang nggak boleh. Maka kalau kita menemukan diri kita mungkin lagi stres, itu langsung pegangan sama Allah kuat. Nah ini biasanya saya juga sampaikan kepada pasangan-pasangan suami istri yang bercocok, gimana sholatnya? Gitu saya nanyanya, gimana baca Qurannya? Ke pengajian enggak lah, gimana coba baca Qurannya enggak, sholatnya ya gitu deh, ya gitu deh. Nah gimana nggak punya masalah terus, kan gitu ya? Ada tuh 4 kali 6 kali datang ke saya, itu lagi masalahnya, dikasih tahu ya karena tadi ngajinya jarang, dunia aja yang dikejar, akhirnya apa? Itu yang membuat imannya jadi dia masih percaya sama Allah masih. Tapi betul, akhirnya ketika masalah ekonomi, ketika masalah ini, akhirnya jadi pecah konflik karena imannya turun sampai ada yang depresi dan seterusnya. Lagi-lagi intinya adalah kembali kepada Allah untuk menyembuhkan ketidaktenangan. Karena kalau ada orang yang tidak tenang berarti dia sedang saat itu imannya sedang turun. Enggak turun, kita juga nggak boleh mutlak semuanya turun, enggak juga gitu. Mungkin saat itu sedang turun. Ya maka tadi biasanya sholatnya gimana, baca Qurannya gimana, biasanya saya bilang udah kembali nuntut ilmu, coba nuntut ilmu, duduk aja udah bikin tenang datang ke majelis ilmu, bener kan? Kan ada hadisnya kan, duduk ke majelis ilmu tenang nggak? Walaupun punya masalah belum selesai tenang aja kan? Lah emang gitu kata Allah, bukan kata saya. Punya masalah pokoknya datang aja ke majelis taklim gitu, tenang kok, bener nggak sih? Iya, masalahnya belum selesai mungkin kan gitu kan. Misalkan kalau masalah ekonomi, datang ke majelis ilmu emang langsung datang tuh beras dari langit, enggak ya, tapi paling tidak tuh Allah yang menjanjikan itu ya. Maka tadi dari kajian muslimah menjadi tenang jiwanya sudah pernah saya sampaikan kan, salah satunya adalah datang ke majelis ilmu itu menjadi tenang. Artinya kembali lagi apa, majelis ilmu apa yang disebut, kalamullah, kalam Rasulullah, lagi apa, iman kan gitu, dekat sama Allah, diingatkan lagi tentang gimana iman kita kemarin. Enggak kan suka gitu nggak ya, oh iya ya saya kurang sholat, habis dari kajian kan suka gitu ya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, itu kan naikin iman tuh, imannya naik lagi tuh, imannya naik lagi, walaupun di rumah nggak dikerjain kita langsung ya Yang penting itu lain soal ya, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengamalkan ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi apa sudah ya? Tujuan tazkiyatun nafs sudah. Oke, kita lanjutkan sekarang belum. Sebentar. Kesimpulannya. Ya. Penyucian jiwa adalah proses, sebentar ya. Ini apa? Muqaddimahnya aja. Nanti kesimpulan utama dari buku tersebut mencakup apa? Tapi ini kesimpulan muqaddimahnya. Buku Tazkiyatun Nafs, yaitu konsep penyucian jiwa menurut ulama salafus shalih, menyimpulkan bahwa penyucian jiwa adalah
proses fundamental. Apa itu fundamental? Proses mendasar, dasarnya, akarnya, fundamental dalam Islam, menyimpulkan bahwa penyucian jiwa adalah proses fundamental dalam Islam untuk mencapai ketenangan hati. Lagi-lagi ketenangan hati, menyimpulkan bahwa penyucian jiwa adalah proses fundamental dalam Islam untuk mencapai ketenangan hati dan kebahagiaan abadi di akhirat. Ini sebelum di akhirat pasti dapat dulu di dunia, ya. Menyimpulkan bahwa penyucian jiwa adalah proses fundamental dalam Islam untuk mencapai ketenangan hati dan kebahagiaan abadi di akhirat. Sudah semuanya? Kalau sudah nih, kesimpulan utama dari buku tersebut mencakup, ya. Ini baru kita masuk kesimpulan buku ini. Kita udah mulai masuk ke sini, ya. Kesimpulan utama dari buku tersebut mencakup dulu satu, tujuan utama. Tujuan utama. Dua, metodologi salaf. Satu, tujuan utama. Dua, metodologi salafus sholih. Dan yang ketiga, nanti pembahasannya setelah ini, langkah-langkah praktis. Udah kan tadi ya? Oke. Berarti penjelasannya, ya, kita masuk ke penjelasan dari tujuan utamanya, ya. Tujuan dari tazkiyatun nafas, yaitu penyucian jiwa, adalah hampir sama dengan tadi yang di atas, ya, tapi kita ulangi lagi, nggak apa-apa sedikit. Adalah membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat buruk. Membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat buruk, tercela, dan kotoran. Dari sifat-sifat buruk, tercela, dan kotoran, baik yang bersifat lahir maupun batin. Baik yang bersifat lahir maupun batin. Seperti syirik, riya, dengki, dan sombong. Baik yang bersifat lahir maupun batin, seperti syirik, riya, dengki, sombong. Ya, jadi tazkiyatun nafas, ya. Kemudian menghiasnya dengan akhlak-akhlak terpuji. Ya, kemudian menghiasinya dengan akhlak-akhlak terpuji. Baik yang bersifat lahir maupun batin seperti syirik, riya, dengki, sombong, kemudian menghiasinya dengan akhlak-akhlak terpuji. Oke. Tadi tujuan tazkiyatun nafas sampai sama dengan yang atas tadi, ya. Jadi kalau hari ini kita belajar tazkiyatun nafas, kita azamkan ya pelan-pelan, ya. Yang tadi kita punya sifat-sifat yang tidak terpuji, ya, mungkin yang tercela, buruk, kotor, ya. Hari ini mudah-mudahan dengan izin Allah, ketika kita belajar ini pelan-pelan, Allah minta sama Allah untuk apa? Yuk, dipahamkan dengan ilmu. Setelah itu Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya, ya, sehingga berubah menjadi akhlak-akhlak yang terpuji dengan izin Allah, biiznillah, ya. Terus metodologi salafnya, ya. Ya, metodologinya, konsep ini menekankan pendekatan sesuai dengan sesuai dengan pemahaman yang praktik. Konsep ini menekankan pendekatan, hampir sama dengan yang tadi juga, ya, menekankan pendekatan sesuai dengan pemahaman dan praktek ulama salafus sholih.
Konsep ini menekankan pendekatan sesuai dengan pemahaman dan praktik ulama salafus soleh yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Yang bersumber langsung ya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ya hampir sama tadi, kita tidak ulang lagi pembahasannya, penjelasannya. Nah, ini kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, masuk dalam buku bab-bab dari tema buku ini. Langkah-langkah praktisnya, terus ada langkah-langkahnya. Gimana cara langkah-langkahnya untuk kita agar ya dalam jiwa kita yang tadi punya kotoran, akhlak tercela, jiwa yang kotor, jiwa yang tercela, jiwa yang buruk berubah menjadi akhlak yang baik, ya. Yang tadi akhirnya mendatangkan ketenangan, yaitu langkah-langkah praktisnya. Yang pertama tadi adalah apa? Ikhlas dan niat. Ya, proses penelitian dilakukan melalui serangkaian ibadah, amal perbuatan yang dilaksanakan secara sempurna dan memadai, meliputi ikhlas dan niat. Ya, ikhlas ini apa artinya? Kita sudah mulai masuk ke bab ikhlas nih. Ya, ridho. Ini di sini ya. Di bab pertama kita sudah mulai masuk bab pertama. Kalau tadi kan manfaatnya, tujuannya ya, biar kita tahu dulu sebelum kita masuk kepada pembahasan dari bab-bab yang ada di buku ini. Memurnikan ya. Murni ya. Niat semata-mata karena Allah semata. Ibarat kata air, ini nih kayak gini bersih nih. Nggak boleh ada yang ternodai. Ada satu aja ya. Kalau kita taruh betadinnya dikit-dikit kita lama akhirnya jadi menghitam ya, jangan sampai dia menghitam. Kalau dia sampai ada hitam langsung kita bersihkan. Nah, ini kita belajar tazkiyatun nafas gitu tuh. Ibarat kata kita tetesin nih betadin ya, kita udah kotor hari ini, mungkin ada niat-niat yang nggak baik ya, ada sombong, ada ria, ada ujub, ada apapun dosa-dosa. Terus gimana cara membersihkan? Langsung dibersihin dengan apa tadi? Dengan tazkiyatun nafas. Ya, jangan sampai lama-lama susah dibersihkan karena terlalu banyak kotorannya. Jadi kalau sudah banyak itu agak susah, ya. Dan kalau sudah susah itulah tadi namanya bisa jadi maaf ya, kita melakukan hal-hal yang di luar dari syariat. Maka gimana caranya supaya selalu bersih? Susah nggak selalu bersih? Susah tapi bisa nggak? Bisa. Kan Rasulullah ada ilmunya mengajarkan ya. Nih ibarat ini hati kita mau yang kayak gini kan? Kita mau kayak gini nggak Mahat? Mau ya, yang bersih kayak gini ya. Nah, gimana? Kan kita tadi tuh ada kok gitu ya, kotor satu. Gimana cara bersihinnya? Gimana cara bersihinnya? Istighfar. Bisa ya? Ya istighfar. Bantah suami nih dosa satu. Nyubit anak misalkan, gibahin tetangga gitu misalkan, kotor nggak? Kotor. Cara bersihnya gimana? Nanti di sini ada ikhlas, ada niat, ada sabar gitu ya. Jadi ini langkah-langkah praktisnya untuk membuat insya Allah biiznillah hati kita seperti ini. Mau nggak? Nah inilah nanti pulang dalam keadaan mutmainnah. Irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah nanti kita maunya kayak gini ya, mudah-mudahan. Maka nggak apa-apa. Alhamdulillah majelis bukan saya melazimi dosa. Nggak apa-apa karena kita memang tidak luput dari dosa. Ya udah dosa tobat, supaya hati kita jadi bersih. Kita harapannya seperti itu. Nah, ini langkah-langkah praktisnya. Yang pertama adalah ikhlas dan niat. Ya, di sini kan ada nih. Ya. Ikhlas itu adalah memurnikan niat semata-mata karena Allah, ya. Niat ikhlas karena Allah artinya melakukan segala amal perbuatan ibadah, pekerjaan, interaksi sosial apapun itu semata-mata untuk mencari ridha Allah tanpa mengharapkan pujian, validasi, ya nggak sih? Validasi kan sekarang istilahnya gitu tuh. Aku pengen validasi, ya. Kalau aku sudah, nah itu jangan. Kalau kita meminta validasi, berarti kita sudah tidak ikhlas, sudah tidak murni karena Allah, karena kita minta divalidasi, ya.
tadi tanpa mengharapkan pujian, balasan, keuntungan dunia ya. Kalau aku melakukan ini ntar aku akan dibalas ini ya gitu kan. Kalau aku dapat ini nanti aku akan dikasih ini juga gitu kan ya. Kalau aku berbuat baik nanti dia juga baik, tapi giliran dia nanti berbuat buruk aku nggak mau gitu kan ya. Itu juga bagian dari tadi meminta keuntungan dunia atau pengakuan dari makhluk lain ya, seperti sebagaimana kita meminta nah ini kan semuanya amalan hati nih. Ini nggak terucap sih, memang aku minta pengakuan, aku diakui dong sama kamu, aku kan udah capek, aku udah ini, aku udah itu, kita sudah berbuat, kita nggak minta itu. Tapi ketika hati kita ini seperti gini, tadinya mungkin kita biasa-biasa saja gitu kan ya, ini contohnya kalau pertemanan ya, terus ketika kita mengalami konflik, terus kita akhirnya apa, keluar semuanya tuh,